Alkitab berkata sebagaimana yang tertulis dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 4, 5 dan 8 yang mengatakan demikian. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, di sini kita melihat ada perbedaan tentang baptisan air dan baptisan Roh Kudus. Nah, baptisan air ini dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam ayat 5, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Nah, di sini jelas ada dua peristiwa yang berbeda, yaitu antara baptisan air dan baptisan Roh Kudus. Nah, baptisan air. Jadi ketika orang-orang datang kepada Yohanes dan Yohanes bilang supaya mereka bertobat dan supaya mereka memberi diri dibaptis, maka mereka pun mengikuti anjuran Yohanes dan mereka mengaku dosa dan mereka dibaptis. Jadi di sini baptisan air itu sebagai satu tanda bahwa orang itu atau tradisi kebiasaan pada zaman dulu ya, namanya orang dibaptis itu memiliki dua tujuan. Satu, tindakan untuk menyucikan diri. Untuk menyucikan diri artinya kalau orang itu berdosa minta ampun kemudian disucikan. Ya, di sini air gambaran dari membersihkan ya. Jadi ketika orang masuk dalam baptisan itu maksudnya disucikan dari segala dosanya, dari segala kesalahannya. Kemudian yang kedua, baptisan air itu juga merupakan satu tindakan pada waktu itu, yaitu seseorang mau masuk ke suatu kelompok yang baru. Nah, dalam hal ini pada zaman Yohanes artinya orang-orang itu orang yang berdosa setelah dibaptis menjadi orang yang benar. Nah, jadi baptisan air di sini yang dilakukan Yohanes Pembaptis dan kemudian juga dilakukan oleh para murid Tuhan Yesus memiliki dua tujuan ya. Ya, tujuan pertama itu apa? Ya, supaya dosanya diampuni. Ya, jadi air di sini gambaran darah Yesus. Jadi orang mengaku dosa maka minta ampun kepada Tuhan Yesus, terus dosanya diampuni. Diampuni itu artinya apa? Dibuang jauh-jauh. Makanya istilah pengampunan juga punya arti dikirim jauh-jauh, send away gitu ya. Nah, sehingga orang itu disucikan. Nah, kemudian ketika disucikan, maka tujuannya kedua adalah supaya orang itu ketika dibaptis, maka dia sudah berpindah ke dalam suasana atau kedudukan lain. Sebelum dibaptis, sebelum mengaku dosa, maka dia masih dianggap sebagai hamba dosa. Nah, sebagai hamba dosa, maka akan berakhir kepada hukuman maut. Nah, setelah dia dibaptis, disucikan, maka dia menjadi hamba kebenaran. Hamba kebenaran artinya posisinya yang dulu berdosa kemudian dijadikan benar oleh apa? Oleh darah Yesus itu. Jadi darah Yesus ini juga sebagai meterai. Ya, namanya meterai itu kepemilikan ya. Kalau dulu dia milik dosa, sekarang jadi milik kebenaran. Dan kebenaran ini yaitu kebenaran diberikan oleh Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus
mati di atas kayu salib untuk menanggung dosa. Ya. Nah itulah baptisan air. Jadi intinya baptisan air itu memiliki dua tujuan, yaitu supaya dosanya diampuni, maka dia harus disucikan dulu. Ya. Disucikan dengan darah Yesus yang digambarkan dengan air. Ya. Nah setelah itu orang itu akan menjadi orang benar, atau sekarang istilahnya orang kudus. Ya. Makanya orang kudus itu juga disebut orang benar, orang dikuduskan, orang dibenarkan. Dibenarkan apa? Dibenarkan oleh tindakan Tuhan Yesus yang mati di atas kayu salib, yang menanggung dosa. Ya. Nah sedangkan baptisan Roh Kudus ini supaya dosanya diampuni, maka dia harus disucikan dulu. Ya. Disucikan dengan darah Yesus yang digambarkan dengan air. Ya. Nah setelah itu orang itu akan menjadi orang benar, atau sekarang istilahnya orang kudus. Ya. Makanya orang kudus itu juga disebut orang benar, orang dikuduskan, orang dibenarkan. Dibenarkan apa? Dibenarkan oleh tindakan Tuhan Yesus yang mati di atas kayu salib, yang menanggung dosa. Ya. Nah sedangkan baptisan Roh Kudus ini tujuannya apa? Jelas tujuannya dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 8 adalah supaya orang itu juga diberikan kuasa. Sehingga kuasa ini juga kuasa apa di sini? Ya memang kuasa untuk menjadi saksi. Makanya dikatakan kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi baptisan Roh Kudus ini punya tujuan, punya makna adalah supaya orang itu dipenuhi oleh Roh Kudus. Dipenuhi dengan Roh Kudus. Siapa yang baptis? Ya Tuhan Yesus sendiri. Karena Yohanes pernah bilang, ya, aku membaptis kamu dengan air, tetapi tidak lama lagi Dia akan datang, akan membaptis kamu dengan api dan Roh. Ya. Nah, di mana tujuan orang dibaptis Roh Kudus adalah untuk menjadi saksi, menyaksikan Tuhan Yesus yang ditandai dengan tanda karunia-karunia Roh Kudus. Jadi ketika orang diurapi Roh Kudus, ya, maka dia itu dipenuhi Roh Kudus. Ya, dipenuhi Roh Kudus. Untuk apa? Untuk menjadi saksi. Ya, sebagaimana dalam Injil Lukas pasal 4, ya. Kita lihat Injil Lukas pasal 4 ayat yang ke-18. Ya, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Nah, jadi di sini baptisan Roh Kudus artinya orang itu dipenuhi dengan Roh Kudus, ya. Dipenuhi dengan Roh Kudus, dia dikasih dipenuhi Roh Kudus itu artinya dia itu diurapi. Makanya dikatakan Ia telah mengurapi aku. Kenapa? Karena Roh Tuhan ada pada dia. Jadi ketika Roh Tuhan ada pada seseorang, itu terjadi ketika Tuhan mengurapi. Dan ketika Tuhan mengurapi, maka orang diurapi itu diberikan kuasa. Nah, kuasa ini juga punya dua arti, yaitu kuasa untuk menjabat, artinya sebagai saksi, ya, sebagai saksi, dan kemudian kuasa untuk mengadakan tanda-tanda mujizat supaya orang yang belum percaya Tuhan Yesus bisa percaya Tuhan Yesus. Ya, dengan apa? Dengan dimanifestasikannya karena Roh Kudus dalam pemberitaan firman Tuhan Yesus.
Jadi Tuhan Yesus akan meneguhkan yaitu pemberitaan firman itu ya dengan karunia-karunia Roh Kudus ya. Karena itu betapa penting sekali orang dibaptis Roh Kudus. Ya, karena dengan dibaptis Roh Kudus orang diberdayakan oleh kuasa Roh Kudus sehingga dia bukan mengandalkan kekuatan sendiri tetapi mengandalkan kekuatan Roh Kudus ya. Dan ini sangat penting sekali orang dibaptis Roh Kudus yaitu untuk memberdayakan orang menjadi saksi sehingga kesaksian orang itu akan lebih efisien, lebih efektif dan semakin banyak orang percaya Tuhan Yesus. Sebagaimana para rasul sebelum mereka dibaptis Roh Kudus, ya mereka hanya biasa-biasa saja. Tapi setelah mereka dicurahkan Roh Kudus oleh Tuhan, maka mereka jadi saksi-saksi yang sangat luar biasa. Sehingga dalam satu hari 3.000 orang bertobat. Ya jadi baptisan Roh Kudus dengan baptisan air itu beda ya. Kalau baptisan air tujuannya adalah untuk orang itu disucikan dan menjadi orang kudus yang arahnya kepada keselamatan. Sedangkan baptisan Roh Kudus adalah baptisan yang dengan tujuannya adalah untuk orang itu diberikan kuasa atau diberdayakan ya, atau empowered, diberi kuasa oleh Roh Kudus supaya meneguhkan kesaksiannya sehingga orang supaya lebih teguh, lebih percaya kepada Tuhan Yesus dan menerimanya. Haleluya.